Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Emil Baguswara, Prodi Teknik Informatika NPM 180403010018. Di sini saya mengerjakan tugas ujian akhir semester atau UAS, dan dengan judul penggunaan algoritma Navi Bayes dengan metode klasifikasi. Nah, di sini saya mengambil sampel soal tentang kelulusan mahasiswa dari setiap mata kuliah. Dan di sini saya memakai rumus Navi Bayes, yaitu peluang interval I ke C untuk kelas C. Ini rumusnya dari Navi Bayes, dan saya mengambil data sampling ada beberapa semester 5, semester 7. Dan di sini saya menggunakan rumus dari Navi Bayes tadi. Ini if H3 12 sama dengan lulus. Jadi yang saya hitung di sini adalah berapa orang lulus dan peluang ketika apakah yang paling banyak semester 5 atau semester 7, seperti itu. Sesuai rumus yang dituliskan di bawah tadi. Oke. Navi Bayes adalah salah satu algoritma pembelajaran induktif yang paling efektif dan efisien untuk machine learning dan data mining. Performa Navi Bayes menggunakan asumsi keindependenan atribut. Tidak ada kaitan antar atribut. Jadi setiap tabel atau setiap atribut ini tidak ada kait antar atribut. Jadi independen. Gitu. Asumsi keindependenan atribut ini pada data sebenarnya jarang terjadi. Jadi satu data dengan data yang lain itu jarang terjadi terkait antar satu sama lain, gitu. Yang saya gunakan adalah metode klasifikasi. Metode klasifikasi adalah salah satu masalah mendasar dan tugas utama dalam data mining. Pengklasifian dibuat dari sekumpulan data latih dengan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi sebelumnya ini sudah ditentukan beberapa data kelas dan beberapa data mata kuliah yang ditempuh oleh beberapa mahasiswa ini. Oke, saya contohkan. Di sini saya mengambil jumlah kelas atau jumlah berapa yang lulus dan perhitungan dari Navi Bayes. Lebih banyak lulus atau lebih banyak tidak lulus. Di sini saya menggunakan rumus yang tadi. Hasilnya ya, yang paling baik adalah yang lulus, gitu. Dan di sini saya ilustrasi dari CI, EIC. Algoritma Navi Bayes menghitung jumlah kelas, menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Kalikan semua hasil variabel tepat dan terlambat bandingkan hasil kelas tepat dan terlambat. Nah, di sini saya mengambil sampel yang dimana ilustrasi Navi Bayes tadi mengalihkan semua variabel. Jadi setelah saya totalkan di sini adalah hasil dari perhitungan. Gitu. Bandingkan hasil tepat dan terlambat. Saya di sini mengambil lulus dan tidak lulus antara semester 5 dan semester 7. Yang lulus semester 5 adalah 9, yang lulus semester 7 adalah 4. Yang tidak lulus adalah 3. Semester 5 adalah 3, yang semester 7 ada 4. Indikasi lulus dan tidak lulus. Lebih banyak yang lulus atau lebih besar peluangnya adalah semester 5. Semester 5 itu kebanyakan terhitung dari Navi Bayes adalah yang paling banyak mahasiswa yang lulus.
total keseluruhan baik itu UTS maupun UAS. Kekuatan dan kelemahan Navi Bayes. Kekuatan mudah diimplementasi, memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Betul sekali. Saya menggunakan metode ini, beberapa ada yang memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Nah, di sini kan ada 9 kasus nilai UTS, UAS, dan klasifikasi lulus atau tidak lulus. Nah, di sini memberikan nilai yang terbaik dari Navi Bayes. Baik itu yang lulus maupun yang tidak lulus. Kemungkinan terkecilnya adalah yang tidak lulus. Dan semester 7. Itu kemungkinan yang terkecil. Kelemahannya, harus mengonsumsi bahwa antar fitur tidak terkait nyambatan dalam realita. Keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan oleh Navi Bayes. Classifier atau classification. Benar sekali. Ada beberapa kasus atau tabel di sini yang berkaitan. Contohnya, terkait nilai UTS dan UAS. Tidak boleh ada nilai 6 dalam nilai UTS maupun UAS. Itu termasuk keterkaitan. Jadi data tersebut dapat dibaca melalui tanpa algoritma Navi Bayes. Itu kelemahannya. Ketika algoritma Navi Bayes ini digunakan, jadi semua menggunakan metode Navi Bayes, tidak ada keterkaitannya. Itu seharusnya. Tapi di sini kan bisa dihitung tanpa algoritma Navi Bayes. Saya menggunakan rumus ini. P I besar sama dengan IC. IC dan C sama dengan CI merupakan peluang interval I ke J untuk kelas C. Jadi saya menghitung yang lulus dengan tidak lulus. Ketika dia semester 5, persentase terbesar antara lulus dan tidak lulus adalah lulus. Itu. Untuk semester 7, yang lulus adalah 4, yang tidak lulus adalah 4. Perbandingannya di lulus dan tidak lulus sangat kecil. Nilainya mendekati 0,300 sama 0,571. Itu. Saya menghitung ke nilai UTS sekarang. Untuk nilai UTS ini berlaku untuk semua semester. Manakah mahasiswa yang paling aktif, UTS atau UAS? Di sini terhitung mereka yang memperoleh nilai 9, yang lulus adalah 3, yang tidak lulus 1. Persentase lulusnya lebih besar daripada yang tidak lulus, karena di sini adalah UTS. Untuk nilai 5, nilai 8 maksud saya, maaf, terhitung 0,357. Jadi persentase lulus dan tidak lulusnya itu kemungkinan lulus semua. Untuk nilai UTS yang angka 7, lulus 6, tidak lulus 5. Persentasenya hampir sama, 0,429 sama 0,385. Jadi kemungkinan lulus dan tidak lulus itu berbanding lurus atau sama. Untuk nilai UTS yang 6, lulusnya 0, tidak lulusnya 7. Karena kemungkinan di sini adalah mereka yang semester 7 dan semester 5. Kemungkinan lulus dan tidak lulusnya adalah tidak lulus. Itu. Untuk yang nilai UAS memperoleh Jadi nilai UTS data kelulusan dari nilai UTS adalah 14 dan ketidaklulusan adalah 13. Nilai UAS untuk yang memiliki nilai 9, lulusnya adalah 3, tidak lulusnya 0. Peluang lebih besar lulus. Untuk nilai 8, 6. Yang lulus adalah 6, yang tidak lulus adalah 0. Jadi persentase kelulusan lebih besar
untuk yang nilai UAS 7. Sebentar saya lanjutkan. Untuk yang persentase nilai UTS 6 tidak lulus 7. Sebentar, yang UAS 7, 13, 3. Jadi persentase lulus lebih besar daripada yang tidak lulus. Total kelulusan untuk nilai UAS adalah 16 data dan tidak lulus 3. Jadi sesuai dari penjelasan algoritma yang saya jelaskan barusan adalah benar. Rata-rata pengimplementasian dari algoritma Navi Bayes terkait kasus kelulusan mahasiswa, benar saya tulis, metode classification dengan menggunakan algoritma Navi Bayes. Kelulusan mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi lebih akurat perhitungannya daripada algoritma yang lain. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.